Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan sesi berikutnya untuk ilmu tajwidnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya untuk pembacaan Al-Quran. Ini kita akan membahas tentang Al-Fatihah. Di sini saya sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis di sini ada sin mati, ini adalah huruf hamas ya. Huruf hamas. Apa artinya hamas? Yaitu buang angin sedikit ya. Hamas itu buang angin sedikit. Buang angin sedikit ya. Jadi hurufnya di sini huruf hamas itu ada 10 ya. Ada 10 yaitu ta, sa, ha, kho, sin, shin, sod, fa, kaf, ha. Nah, inilah huruf hamas dikumpulkan di pengucap pakhosahu sahsun sakat. Jadi harus keluar angin sedikit, nah, seperti tak ya, tabat itu harus keluar sedikit ya. Bismillah ini labdul jalalah bagian tarkik ya. Labdul jalalah bagian tarkik. Jadi labdul jalalah bagian tarkik itu lapad Allah dibaca tipis. Jadi ada labdul jalalah bagian tarkik, ada labdul jalalah bagian tafhim. Kalau tingkahnya ke jer, ke kasroh, itu namanya labdul jalalah bagian tarkik. Kalau ke patah atau doma, itu tingkahnya itu namanya labdul jalalah bagian tafhim, yakni lapad Allah dibaca tebal. Nah yang ini labdul jalalah bagian tarkik, lapad Allah dibaca tipis ya. Terus yang ini hir, bismillahir. Nah, hukum ro, hukum al dulu, hukum al. Hukum al terbagi dua bagian. Ya, terbagi dua bagian. Al Qamariyah, al Qamariyah, al Samsiyah. Al Samsiyah. Jadi huruf hijaiyah yang 28 ini terbagi dua. Al Qamariyah dengan al Samsiyah. Alif lam yang al-qamariyah ya, itu dikumpulkan di pengucap abaghi hajaka wa khob aqima ya. Terus yang satu lagi al-samsiyah sisa dari al-qamariyah ya. Jadi dikumpulkan di nadom tibsum masir rahmatapu dibdani amda su'adzoni jusari palil kiram ya. Supaya mudah menghafalnya dinadomkan tibsum masir rahmatapu dibdani amda su'adzoni jusari palil kiram. Jadi al bertemu dengan huruf yang pertamanya seperti tibsum, seperti to, sod gitu ya. Jadi di mana al samsiyah al bertemu dengan abghi hajaka akima yang tadi ya, itu dibacanya al qamariyah. Qamar itu bulan, jadi jelas ya. Nah, kalau al samsiyah itu seperti kita melihat matahari, samsun itu matahari ya. Jadi alnya tidak jelas, tidak terbaca. Jadi seperti ini, hir langsung ke ro, alnya tidak dibaca. Jadi ini al samsiyah ya. Bismillahir. Nah, hukum ro. Hukum ro pun ini terbagi dua ya. Hukum ro terbagi dua. Ro tarkik dan ro tafhim.
ya. Nah, hukum ro tarkik dan ro tafhim ya, yang dua ini seperti lafdul jalalah tadi, kalau tingkahnya ke jer atau kasroh, hir itu dibacanya tarkik tipis. Nah, kalau tingkahnya ke pes atau domah atau kasroh itu patah ya. Patah atau domah itu dibacanya tafhim, seperti uru itu tebal ya, tafhim. Kalau kejer seperti ini hir itu tipis ya. Hirlah, ada lagi di sini hak nih, hak mati, ini hamas seperti ini nih, hamas ya, buang angin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada guer asli, ada yang asli, ada yang guer asli. Kalau yang asli itu alif mati kejabar ya, mati kepes iya mati kejer ya, itu matobai ya yang asli. Nah, ada yang guer aslinya jabarnya berdiri ya, tapi sama ini dua harkat timbangannya ya, yaitu satu alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum al dulu. Nah, ini sama dengan ini al samsiah ya. Nah, hukum ro tadi sama dengan ini. Bismillahir sama ini ya, ro-nya kejer jadi tipis, tarkik ya, ro tarkik. Bismillahirrahmanirrahim, ro tarkik, nirrahim. Adanya huruf mati karena wakafan ini namanya mad arid li sukun. Arid li sukun itu artinya adanya huruf mati ya. Jadi keterangannya sebadanya itu sesudahnya ya, sesudahnya huruf mad ya, huruf mad itu huruf panjang, sesudahnya huruf panjang harus ada huruf yang mati karena berhenti atau diberhentikan ya. Jadi ini huruf yang mati karena berhenti atau diberhentikan, itu namanya mad arid li sukun. Timbangan harkatnya mad arid li sukun itu dapat 3 wazah ya, 1 alif yaitu 2 harkat, 2 alif yaitu 4 harkat, yang lebih utama itu 3 alif yaitu 6 harkat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, bisa 1 alif ya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, 4 harkat, atau yang lebih utama yaitu 3 alif yaitu 6 harkat. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu lebih utama lagi, jadi lebih tartil ya, lebih bagus lagi. Untuk selanjutnya kita ini membahas yang tadi ya, bacaan-bacaan yang lainnya atau rahasia-rahasia kandungan Al-Quran untuk pembacaan yang lainnya ya. Yang nomor 1, ada berapa juz jumlahnya di dalam Al-Quran? Itu ada 30 juz ya. 1 juznya itu ada 9 lembar ya. Jadi semuanya ada 30 juz 1 Quran. Ada berapa suratnya di dalam Al-Quran? Nah, seluruh Al-Quran itu terdapat 114 surat. Yang ketiga, ada berapa ayatnya di dalam Al-Quran? Itu satu Al-Quran ada 6.666 ayat. Ada berapa hurufnya di dalam Al-Quran? 232.671 huruf. Yang kelima, berapa tasydidnya surat Fatihah? Nah, dalam membaca surat Fatihah kita kan suka ada di dalam sholat Fatihah itu ya. Jadi kalau tertinggal satu pun Fatihahnya itu tidak sah sholatnya ya. Jadi di dalam Fatihah itu ada 14 ya semuanya. Jangan sampai ada tertinggal ya tasydidnya. Terus ada berapa ayat di dalam Fatihah itu?
Fatihah itu ada 7 ayat ya. Terbagi berapa bagian Fatihah? Terbagi 3 bagian, yaitu 1 hamdiyah artinya pujian, ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Yang kedua ubudiyah artinya peribadahan ya. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga yaitu du'aiyah artinya permintaan atau permohonan ya. Ayatnya ihdinas siratal sampai Maliki Yaumiddin. Nah, siapa yang memakruhkan wakaf di an'amta alaihim? Nah, madhab Syafi'i. Kalau kita pembacaannya ikut ke Imam Syafi'i, itu di an'amta alaihim tidak boleh berhenti, makruh ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, terus kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi enggak boleh berhenti di an'amta alaihim ya. Jadi awal ayat Fatihahnya kalau madhab Syafi'i itu dari bismillah ya. Jadi ada yang dari alhamdulillah ya, seperti di Mekah itu ya. Itu awal ayat Fatihahnya dari alhamdu. Tapi kalau kita ya, kalau di sini di Indonesia itu awal ayat Fatihahnya dari bismillah. Berarti di an'amta alaihim tidak boleh berhenti, itu makruh. Karena satu ayat itu ya, dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu satu ayat ya. Dapat berapa wajah hukumnya? Baca ta'awudz, bismillah dan alhamdulillah. Itu dapat 4 ya. Ada kip wakib, ada kip wasil, ada sil wakib, ada silkul. Nah, jadi kalau kita menjadi imam gitu ya, itu boleh bisa pakai kip wakib, bisa pakai kip wasil, bisa sil wakib juga silkul. Yang bagaimana yang namanya kip wakib? Jadi dari ta'awudz berhenti gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti gitu ya. Terus bismillahirrahmanirrahim, berhenti juga ya. Ambil napas. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu contoh kip wakib ya. Terus yang kedua contoh kip wasil. Jadi ta'awudz berhenti. Nah, dari bismillah ke alhamdulillah itu disambung wasal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, disambung. Tapi cara nyambungnya juga harus benar ya. Jadi kalau misalnya diberhentikan dengan disambung itu tidak sama bacaannya ya. Jadi harus tahu bagaimana cara nyambung, bagaimana kalau tidak disambung, kalau berhenti ya. Nah, di dalam sholat pun seperti itu. Kalau kita kan buru-buru misalnya mau pergi kondangan kayak mau kemana, tunggu anak menangis, nah kita pakainya misalnya yang silkul ya, yang dipercepat gitu ya, sambung semuanya, tapi cara nyambungnya harus benar. Nah, ini yang kedua tadi kip wasil, kip wakib, kip wasil udah ya. Sekarang yang ketiga sil wakib. Nah, dari ta'awudz ke bismillah itu disambung ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tarik napas baru alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu contoh dari sil wakib. Yang keempat silkul. Nah, itu yang terakhir ini disambung semua ya, silkul ya, bertemu semua ya. Jadi dari ta'awudz ke ke bismillah ke alhamdulillah. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya nyambungnya. Jangan sampai salah ya. Karena kalau salah kita bacaannya itu artinya salah juga ya. Jadi tidak sama dengan apa yang artinya ya, yang di artinya. Jadi
Kip wakip, kip wasil, sil wakip, silkul. Ini patokan kita kalau jadi imam, atau kita juga sendiri di rumah sholat, kita harus tahu juga ya. Ini boleh pakai kip wakip ya, boleh pakai kip wasil, boleh sil wakip, boleh silkul, asal cara nyambungnya harus benar. Itu. Ini seputar tentang Fatihah tadi. Nah, itulah tentang pembacaan dalam tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya nanti di sesi berikutnya kita akan membahas lanjutan dari bismillah, yaitu alhamdulillahirrabbilalamin, lengkap dengan rahasia kandungan Al-Quran tentang pembacaan yang baik dalam ilmu tajwidnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.